Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Teras TV-mu. Ini kita masih tentang membahas bahasan tentang Riyadhah Ramadan, atau kita akan berwisata di bulan Ramadan ke Malaysia. Pertanyaannya langsung aja ke Ibu, ini tanggal berapa aja sih akan diadakan? Ini pasti udah di-schedule-kan kan? Betul. Jadi kita minggu pertama yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12, minggu kedua 17 sampai tanggal 19 Mei, minggu keempat 24 sampai tanggal 26 Mei. Jadi itu 3 hari 2 malam. Oh, dan itu selalu jatuhnya di Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Nah, ini kenapa pilih tanggal-tanggal tersebut? Ya, karena satu kalau Jumat, Sabtu, Minggu biasanya itu libur, Ya, karena betul, kita saya waktu. setuju. Dan kenapa 3 kali? Karena minggu keempat biasanya kita sudah Kita siap-siap mudik. betul. Iya, benar-benar kita udah mudik, jadi lebih baik ini kalau kita mau coba ke Ramadan ke tempat lain, ya itu ya Betul. di 3 minggu pertama itu. Nah, ini saya langsung nanya deh ke Pak Ruslan lagi. Kalau saya lihat di banner itu ada Kuala Lumpur City Center, Istana Negara, Putrajaya, Masjid Besi. Kebetulan saya belum pernah ke Malaysia, jadi saya belum tahu gitu keempat tempat ini. Saya yakin itu luar biasa bagus. Kalau boleh diceritain Pak, istimewanya saat Ramadan itu sendiri apa sih Pak di tempat? Di Kuala Lumpur, di City Center memang menjadi tumpuan semua. Ketika itulah ada bazar Ramadannya, ada shoppingnya. Jadi ramai orang tertumpu di kita Kuala Lumpur. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat ramai yang datang daripada luar-luar bandar, turis dan sebagainya, mereka ke Kuala Lumpur dulu. Oke. Apa yang menarik di bazar Ramadan itu segala jenis kuliner ada. Oh, Kalau dari pantai timur, daripada utara juga ada. Yang popular gaya nasi kerabu daripada pantai timur, dari Kelantan. oke. Juga ada di Kuala Lumpur. Nggak perlu kita ke Kelantan Nggak mencari perlu nasi ya? kerabu. Oh, iya. Kita tak perlu mencari nasi ulam di utara, di Kedah atau Langkawi. Kita hanya perlu ke Kuala Lumpur. Mendapatkan ayam percik dan sebagainya, semua ada di Kuala Lumpur. semua ada Jadi di situ. semua masakan di seluruh Malaysia, kuliner-kuliner dibawa ke Kuala Lumpur. City Center itu. Ke City luar Center. biasa. Tapi apa yang menarik kali ini, udah masuk musim durian sekarang. Wah, Musangking. Musangking. Jadi kalau ramai yang ambil peluang, kalau bukan Muslim itu mereka langsung siang-siang udah makan musangking. Kan? Tapi jemaah kita kali ini mungkin malamnya kita akan coba musangking Iya. Bisa atur makan Bener-bener musangking seru di tuh sana. kayaknya. Iya. Kalau Istana Negara? Istana Negara sekarang ini udah ada istana yang baru. Di situ sekarang ada diadakan sebagai museum diraja. Oke. Jadi kita di sana bisa lihat sejarah pemerintahan Raja-Raja Melayu di Kuala Lumpur. Nah, itu di Malaysia. Putrajaya. Kalau Putrajaya memang tempat tumpuan selepas waktu kantor. Kalau di siang hari itu ramai orang-orang kantor semuanya, karena itu adalah pusat takbiran negara. Di situ pejabat Perdana Menteri Pak Mahathir juga di situ. Wah. Dan yang menarik ialah malamnya. Malamnya bila ada beberapa masjid yang menjadi tumpuan orang ramai, kerana di situ ada juga VIP daripada Malaysia yang turut tarawih di sana. Jadi kadang-kadang kita jumpa Pak Mahathir di sana, di Masjid Besi ataupun di Masjid Putrajaya. Karena mereka juga menteri-menteri juga tinggal di sekitar Putrajaya semua. Wow. Jadi ini adalah peluang untuk mereka bertemu sama menteri, sama Siapa VIP tahu dan kan sebagainya. gitu Siapa tahu. rezeki kita Rezeki gitu kita. bisa bertemu pejabat Dan Malaysia. satu yang menarik, imam-imam dibawa dari Mekah Masya ke masjid-masjid tertentu di sini. Jadi bila kita bawa jemaah ini, mereka dapat berjemaah bersama dengan imam-imam dari masjid masjid Mekah dan Madinah. Mekah, ya. Oh, nah kalau Masjid Besi sendiri Pak? Masjid Besi sendiri dia punya tarikannya sendiri di sebuah di tepi danau, cantik, nggak ada daripada batu dan konkrit, cuma semata-mata besi. Wow. That's a unique-nya Masjid Besi. Iya. Jadi arsitekturnya cara tersendiri dan juga tempat solatnya lain, cara luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid yang biasa, kerana keunikan itu adalah dari strukturnya sendiri. Ya, pokoknya harus ke sana Harus gitu ke sana kalau mau misalnya. lihat lagi jelas. Iya, betul. Nah, ini tadi sebenarnya di segmen 1 kita udah ngebahas tentang adanya pusat pembuatan Al-Qur'an terbesar, betul ya Pak? Kedua, itu boleh diceritain nggak Pak? Di Putrajaya sekarang ini kita telah mengadakan satu pusat pencetakan Al-Quran. Boleh dikatakan yang terbesar di rantau ini dan adalah kedua selepas di Madinah. Berarti hitungannya bisa terbesar di Asia Iya, ya? di Asia. Jadi kalau perlu kenapa kita harus pergi ke Madinah jauh-jauh? Kenapa enggak di sini aja? Jadi mereka bisa bawa masuk ke situ, melihat
bagaimana Quran dicetak, sejarah pihak Quran dari berbagai jenis juga ada di sana. Masya Allah. Itu yang menarik di situ. Iya. Jadi insya Allah perjalanannya itu nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi istilahnya itu apa ya? Wisata religi gitu. Betul. Semuanya dapat gitu. Kita bisa merasakan Ramadan di sana, kita bisa tahu ilmu sejarah juga di sana, perkembangan Ramadan di sana juga luar biasa. Nah, ini seperti biasa berbicara soal harga gitu. Tadi sebenarnya nggak cuma menurut Ibu itu murah, menurut saya pribadi juga murah, karena yang kita tahu kalau perjalanan yang luar biasa itu harusnya tidak seperti itu harganya, tapi ini ternyata cuma Rp2.885.000. Iya. Nah, itu kenapa bisa murah dan itemnya apa aja gitu yang bisa kita dapat? Ya, betul sekali. Seharusnya kalau ntar Mbak lihat itu harga tiket aja mungkin segitu, Iya, ya kan? itu setuju. Right. Jadi ini kenapa kita murah, yaitu bekerja sama dengan Tourism Malaysia dan Malindo. Dan itu sudah termasuk tiket, akomodasi 2 malam di bintang 4, yaitu hotelnya Cosmo, yaitu lokasinya dekat dengan Masjid Jame, itu sangat terkenal di Kuala Lumpur. Kemudian juga sudah termasuk yang tadi untuk sahur, terusnya buka puasa, dan kita tadi selain itu juga waktu itu ada kunjungan ke KLCC, toko coklat, belanja di sekitar jalan, semua sudah termasuk, sudah including. Ya. Wah, itu sih enak banget ya, kayak perjalanannya saya udah bisa ngebayangin sih, perjalanannya enak banget. Nah, ini kalau pertanyaan terakhir mungkin secara singkat aja tentang apa aja sih yang harus disiapkan gitu kalau kita tertarik mau ikutan? Ya, jadi yang pertama awalnya kita misalnya dari awal ya saya sebagai travel agent yang mendaftar, terus kemudian setelah sudah ini seperti biasa ya, karena memang kita kayak mau umroh ini karena ada ini kita mau kena, jangan lupa nanti itu seperti itu. Oke, ya jadi kita akan ngebahas lagi nih, kita akan ngebahas lebih jelas mungkin ya, apa-apa aja item yang harus disiapkan, dan kira-kira akan ada promo apa lagi nih yang menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Teras TV-mu.